Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5th graders. I hope you are happy and healthy today. Now you have to learn about speed atau kecepatan. Nah, minggu lalu sudah ada video pembelajaran mengenai perubahan satuan dari kecepatan ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang word problem atau soal cerita mengenai kecepatan. Kalian bisa buka buku ISPS Matematika kalian halaman 38 ya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengendarai sebuah kendaraan, maka tidak akan selalu tetap kecepatannya. Makanya ada istilah yang dinamakan dengan kecepatan rata-rata. Oke, misal dalam sebuah kalimat ada pernyataan seperti ini. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Nah, apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Nah, yang seperti ini itu artinya gini. Kalau seandainya ada kata 80 km per jam, itu artinya dalam 1 jam dapat ditempuh sejauh 80 km ya. Ada juga misalnya ada kata seorang pelari berhasil menempuh 50 meter per menit. Itu artinya dalam 1 menit pelari tersebut dapat menempuh sepanjang 50 meter, seperti itu ya. Oke, di sini Miss ambil soal nomor 2, bukan soal ya, contoh soal nomor 2 di halaman 38. Ada kalimatnya di sana, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mobil. Jika ia tiba di kantor 7.30, kita tandai tadi ya, 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobilnya? Nah, kenapa di sini Miss tandai? Karena yang namanya kecepatan selalu berhubungan dengan jarak dan waktu ya. Nah, rumusnya yang kita ketahui adalah kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh bagi waktu. Oke. Nah, di sini kita boleh tulis lagi rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Oke. Jaraknya sudah diketahui bahwa dari rumah menuju ke kantor 30 km ya. Oke, clear? Nah, waktunya berapa menit atau berapa jam kita lihat di sana. Di sini berangkatnya pukul 7, lalu sampainya 7.30. Itu mudah sekali ya, bisa langsung kita ketahui bahwa waktunya selisihnya adalah 30 menit. Oke, 30 menit kita tulis di sini. Nah, apakah sampai sini sudah selesai? Belum ya, karena yang ditanya adalah bentuknya harus kilometer per jam satuannya. Oke, kita ubah di sini. Ini sudah betul kilometer ya, tapi yang ini harus jadi jam, karena yang ingin didapatkan adalah kilometer per jam. Oke, 30 menit sama dengan berapa jam? Kalau kalian sudah hafal mengenai conversion waktu, kalian pasti sudah langsung bisa menebak 30 menit adalah setengah jam ya. Lalu kita lanjutkan di sini. Nah, karena bentuknya seperti ini, diingat-ingat lagi dalam pembagian pecahan, kalau yang bentuknya 30 bagi 1/2 itu berarti boleh kita tuliskan seperti ini, 30 kali. Nah, ini boleh jadi perkalian, asalkan bagian yang dibagi itu kita balik pecahannya, yang penyebut menjadi pembilang, yang pembilang menjadi penyebut, berarti 2/1 ya. Nah, ini satuannya sudah kilometer
per jam kita tuliskan. Nah, oke, 30 kali 2 bagi 1 berarti 60 ya, 60 km per jam. Nah, ini jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, jadi kecepatan rata-rata mobilnya adalah 60 km per jam. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, ada hal yang perlu kalian ketahui mengenai perubahan rumus seandainya yang ditanya jaraknya atau waktunya. Karena yang kalian ketahui adalah kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, ya. Nah, kalian boleh tuliskan seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Berarti kalau seandainya Miss tempatkan segitiga seperti ini, kita potong-potong lagi daerahnya. Nah, harus jarak bagi waktu ya, otomatis jarak itu letaknya di atas. Per ini anggap aja seperti per atau bagi ya. Berarti waktu di sini dan sisanya satu kotak yang kosong ini adalah kecepatan. Begitu ya. Jadi ketika kecepatan yang ditanya kita tutup, artinya jarak bagi waktu. Tapi ketika jarak yang ditanya jarak kita tutup. Nah, maka jika mendatar harus dikalikan berarti ya. Kalau ke bawah itu berarti dibagi, tapi kalau mendatar dikali. Jarak kita tutup berarti dalam mencari jarak caranya adalah kecepatan dikali waktu. Nah, bagaimana kalau waktu yang ditanya? Waktunya kita tutup. Artinya jarak dibagi kecepatan. Seperti itu ya. Oke, contoh soal berikutnya Miss ambil di nomor 3, halaman 39. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, sudah diketahui kecepatannya dan juga waktunya, jaraknya yang ditanya. Nah, inilah gunanya tadi kita membuat segitiga rumus ini ya. Ketika jarak yang ditanya, maka jaraknya ditutup. Nah, kita tuliskan berarti di sini jarak sama dengan rumusnya adalah kecepatan kali waktu ya. Kecepatan kali waktu. Oke. Nah, langsung kita masukkan angkanya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Boleh kalau kalian tulis seperti ini ya. Boleh. Nah, dikalikan waktunya adalah 2 jam. Nah, oke. Ini satuannya boleh kita coret ya. Berarti habis. Nah, langsung 60 dikalikan 2, 120. Lalu dibagi dan dibagi 1 menjadi 120 km ya. So we can make a conclusion like this. Jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam 2 jam adalah 120 km. Oke, untuk contoh soal selanjutnya nomor 4 halaman 39, Miss bacakan saja soalnya ya, karena akan mengambil space yang banyak di papan tulis ya. Oke, Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Oke, lalu jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km.
Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, kalau yang ditanya adalah pukul berapa, itu artinya waktu yang ditanya ya. Oke, kita tuliskan lagi di papan. Nomor 4. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nanti boleh kita tuliskan di sini kecepatannya 60 km per jam. Lalu jarak rumah Edo ke rumah nenek 40 km. Jarak 45 km. Nah, Edo berangkatnya 8.15. Nah, yang ditanya tibanya jam berapa? Oke. Yang ditanya berarti waktu ya. Kita boleh gunakan segitiga ini. Yang di atas adalah jarak, yang di bawah kecepatan dan waktu. Jika yang waktu yang ditanya kita tutup, maka rumusnya menjadi jarak dibagi kecepatan ya. Oke, kita tuliskan lagi rumusnya. Jarak dibagi kecepatan. Oke. Jaraknya kita dapatkan di sana dari soalnya 45 km. Lalu dibagi kecepatannya 60 km per jam. Nah, atau boleh kalian tuliskan seperti ini ya, sama artinya 60 km per 1 jam. Nah, supaya kalian tahu bagaimana sih kok bisa langsung nanti satuannya jadi jam gitu ya. Oke, ingat-ingat kalau yang seperti ini bentuk pembagian pecahannya berarti boleh dirubah menjadi 45 km dikali 1 jam per 60 km ya. Nah, karena bentuknya kilometer dan kilometer ini pembagian boleh hilang ya. Nah, lalu kita lanjutkan di sini. 45 kali 1 jam 45 jam ya. Oke, dibagi 60 berarti begini ya. Nah, 45 per 60 adalah pecahan yang masih besar, berarti boleh kita sederhanakan ya. Kalau seandainya kalian mau dibagi 5, bagi 5 lagi, terserah boleh, berarti itu beberapa kali pembagian ya. Tapi kalau Miss langsung saja bagi 15. Nah, pokoknya sampai mendapatkan bilangan yang lebih sederhana ya. 45 dibagi 15 adalah 3 per 60 bagi 15, hasilnya 4, berarti 3/4 jam. Nah, sekarang untuk memudahkan jam berangkatnya jam 8.15, tibanya jam berapa, kan nanti mungkin kalian agak kesulitan kalau ditambahkan dengan bentuk pecahan seperti ini ya. Kita jadikan menit. Nah, jam ke menit perubahannya adalah dikalikan 60. Nah, berarti kita jadikan seperti ini, 3/4 dikali 60 menit. Oke. Nah, kalian boleh gunakan operasi seperti ini, 3 dikali 60 baru dibagi 4, boleh, nggak salah ya. Nah, tapi kalau seandainya kalian bisa sistem cepat seperti ini, lebih baik karena lebih cepat ya. 4 bagi 4 menjadi 1, lalu 60 bagi 4 adalah 15 ya. Oke, kita hasilkan 3 kali 15 bagi 1, hasilnya 45 menit. Oke, Miss hapus bagian yang tadi ya, supaya lebih mudah menuliskannya di tempat yang kosong. Tadi hasilnya adalah 45 menit ya. Berangkatnya 8.15,
Dengan rentang waktu 45 menit, kita bisa tahu jam berapa mereka tiba di rumah nenek. Oke, artinya kalau yang ditanya waktu akhir, itu berarti dijumlahkan dengan waktu awal ya. 8:15 sama seperti operasi penjumlahan waktu yang sebelumnya pernah dipelajari, ditambahkan 45 menit di sini. Ini bagian jam dan ini bagian menit. Oke. Nah, kita jumlahkan. 15 tambah 45 60 ya. Nah, ini berarti jam 8.60. Karena tidak ada bentuk yang seperti ini, kita berikan 60 menitnya ke bagian jam. 60 menit berarti bagian jamnya mendapat tambahan 1 jam ya. Nah, dan ini menjadi 0. Jadi hasilnya, oke, yang ini karena sudah diberikan 1 jam ke sebelah, maka dikurangi 60 ya. 60 kurangi 60 menjadi 00. Nah, jadi jam 9 lah mereka tiba di rumah nenek ya. Kita buat kesimpulan. Jadi mereka tiba di rumah nenek pukul 9. Okay, that was my explanation about our problem connected to speed. Soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.